kita bisa lihat di sekitar kita, di masjid, musola, di sekitar kita mesti subuh itu sangat sepi gitu ya. Nah, ini kita perlu galakkan. Tentu tantangan sejak usia dini harus digerakkan. Nah, tentu surat Az-Zariyat ayat 56 jelas saya kira. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk beribadah. Dan ibadah yang utama itu jelas dan pasti adalah terkait dengan sholat bagi umat muslim. Tentu ibadah-ibadah yang lainnya bagi umat beragama yang lain. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat Ikatan Dokter PAUD Indonesia dimanapun berada. Kita lanjut lagi pada kesempatan ini bersama saya, Miss Riyandi, acara ngopi, ngobrol pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Pada kesempatan sekarang ini, kita ngobrol terkait atau dengan tema bagaimana anak-anak supaya lebih mandiri gitu ya, khususnya anak-anak SD kelas awal. Ini dilandasi tentu dengan begitu banyak keluhan atau permasalahan yang kita hadapi, baik kenyataan di lapangan maupun apa yang mudah-mudahan ya pemirsa juga alami gitu ya. Begitu repot dan susahnya anak-anak mandiri. Jadi salah satu strateginya berbagai kondisi yang ada terkait dengan anak-anak kita di dalam pelaksanaan sholat. Nah, ini azan berkumandang. Ya, ketika azan berkumandang, kita harapkan memang segera untuk melaksanakan sholat. Nah, anak-anak kita pun juga supaya kita menjadi tauladan untuk bisa mencontoh kita. Jadi siapa yang akan dicontoh oleh anak-anak itu? Satu, jelas ya orang tuanya di rumah. Yang kedua tentu gurunya juga di sekolah. Yang ketiga tentu masyarakat di sekitarnya. Kalau ini bisa dilaksanakan, nah tentu kita bisa berbagi. Selanjutnya itu bagaimana strategi, apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah itu masyarakat, supaya menjadi contoh, menjadi tauladan bagi anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri ataupun anak-anak di lingkungan kita untuk bisa sholat di awal waktu, berjamaah di masjid dan di musola, apalagi nanti terkait dengan sholat subuh. Kita dengarkan azan dan insya Allah kita laksanakan sholat. Terima kasih. Alhamdulillah, memang nikmat sholat itu luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Dari wudhunya saja sudah berdampak luar biasa untuk begitu banyak saraf yang tersentuh di tangan dan kaki kita pun juga ikut menyehatkan tubuh kita. Belum lagi dari bacaan dan maknanya. Pada kesempatan ini, pelaksanaan sholat subuh itu memang menjadi permasalahan khusus gitu ya. Terbukti kita bisa lihat di sekitar kita, di masjid, musola, di sekitar kita mesti subuh itu sangat sepi gitu ya. Nah, ini kita perlu galakkan. Tentu tantangan sejak usia dini harus digerakkan. Tapi pada kesempatan ini berdasarkan pengalaman kami, tentu nanti para pemirsa, sahabat Ikat PAUD juga diharapkan bisa memberi masukan, saran gitu berdasarkan pengalamannya. Insya Allah saya yakin banyak sekali pengalaman yang bagaimana supaya anak-anak itu sangat menyenangi atau tidak dengan terpaksa, tentu dengan senang hati melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat subuh dalam rangka untuk menampilkan, menumbuhkan, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak itu untuk mandiri gitu ya, untuk lebih siap di dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa demikian? Karena baru dari gerakannya saja kan itu sudah nikmat luar biasa, apalagi pelaksananya sudah tepat waktu, di awal waktu, itu akan juga luar biasa untuk kebaikan anak itu sendiri. Apalagi dari sisi bacaannya. Nah, di awal tadi tentu kita sering kali mendengarkan di mana saja ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ucapan di akhir sholat itu tentu kita mengucapkan juga kan. Anak-anak mengerti, memahami itu saja, itu luar biasa. Ketika semoga keselamatan,
rahmat, berkah untuk semuanya. Dari mulai depan sampai ke kanan, terus sampai ke belakang. Demikian juga yang dari sebelah kiri, dari depan sampai ke sebelah kiri, sampai ke belakang. Kita mendoakan kebaikan-kebaikan itu untuk siapa saja begitu. Kalau itu dilakukan, tentu kebaikan itu juga akan luar biasa buat anak itu yang melaksanakan dan buat sekitarnya. Bagi ibu bapak guru dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk tentu SD, SMP, dan SLTA, bagaimanapun kita membuat dan membangun, menciptakan, menulis, merancang kurikulum, tentu kompetensi utama dan paling utama harus dimuat, harus dicantumkan, harus ditulis itu adalah bagaimana terkait dengan kompetensi religius atau kompetensi terkait dengan bagaimana terkait dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini tentu tidak boleh ditawar-tawar dan ini sudah menjadi ketentuan perundang-undangan. Baik di perguruan tinggi saya kira juga demikian ya teman-teman. Tapi sering terlupakan kalau mana integrasi antara nilai-nilai religiusitas dengan mata pelajaran yang ada sering hanya sebatas doa begitu ya. Atau membaca basmalah ketika awal dan dimulai dengan kegiatan pembelajaran. Padahal lebih dari itu tentu berbagai aktivitas, terutama aktivitas utama kalau nanti anak itu akan besar dan akan dewasa, dia akan mengerti apa sih tanggung jawab, apa sih tujuannya tampil di muka bumi ini. Nah, tentu surat Az-Zariyat ayat 56 jelas saya kira, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk beribadah. Dan ibadah yang utama itu jelas dan pasti adalah terkait dengan sholat bagi umat muslim. Tentu ibadah-ibadah yang lainnya bagi umat beragama yang lain. Sangat disayangkan sekali kalau ini tidak menjadi perhatian kita sebagai guru. Nah, kita guru harus bagaimana memantau perkembangan pelaksanaan kewajiban anak-anak kita di sekolah. Khususnya di sekolah-sekolah dasar, mudah-mudahan ini sudah terpantau, terkontrol. Demikian juga peran nanti orang tua gitu ya di rumah untuk anak, mungkin cucunya juga gitu yang di kelas awal, supaya dapat melaksanakan ibadah ini. Dan ini memang berat. Sungguh berat memang pelaksanaan ibadah itu, khususnya sholat gitu ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan sabar. Nah inilah kita perlu memahami, mengerti apa makna itu, baik pelaksanaannya maupun makna dibalik bacaan-bacaan sholat itu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, terwujud, kita berbagi pengalaman, baik sebagai guru, atau sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, begitu ya, ataupun juga sebagai masyarakat di lingkungan kita. Dan ini kita juga perlu berperan gitu, jangan membiarkan, jangan tidak mendukung berbagai program yang ada di masjid atau di musola di sekitar kita. Karena ini bagian tanggung jawab kita bersama apabila anak-anak tersebut mampu hadir dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk beribadah pada Allah dalam melaksanakan sholat. Insya Allah kemandirian itu akan tampil kepada anak dan kepeduliannya juga insya Allah akan membanggakan begitu ya. Terima kasih, saya kira demikian. Mudah-mudahan bagi teman-teman sahabat PAUD, silakan bisa mengikuti episode-episode PAUD yang menarik yang lainnya. Tentu yang sebelumnya juga ada terkait dengan potensi terkait dengan berbagai yang ada pada siswa. Nah, jika suka akan video ini, mohon untuk like, comment, and subscribe gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong juga bantu share juga gitu ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu pada episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbahati untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas.
Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.